Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini. 9 cerita ilmu dan amalan. Wadah berbagi di Yayasan Perguruan Madinatul Salam Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini sahabat cemilan, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Awaludin Pulungan MA. Beliau merupakan termasuk Ketua MUI Percut Saituan dan staf pengajar di Yayasan Perguruan Madinatul Salam Sumatera Utara. Kepada Al-Ustadz, kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Pada kesempatan kali ini, sahabat cemilan, kita akan berbincang-bincang. Ya, tema kita hari ini adalah warisan terbaik di dalam Islam. Bukan begitu Ustaz ya? Ya, benar, insyaallah. Ya. Abu Hurairah mengatakan bahwasannya warisan terbaik di dalam Islam itu merupakan ilmu dan iman. Ya Ustaz ya? Ya, benar. Jadi, menurut Ustadz, warisan apa yang terbaik di dalam Islam tadi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah para orang tua itu merasa khawatir andai nanti mereka mati, lalu mereka mati meninggalkan zurriyatan di'afa, generasi yang lemah. Lemah yang dimaksud di sini banyak, tapi paling tidak dua. Yang pertama, lemah ekonomi, dan yang kedua adalah lemah agamanya. Nah, oleh karena itu, menurut ayat ini, para orang tua itu mestinya ketika mereka nanti mati, ada dua hal yang mereka tinggalkan. Yang pertama harta, yang kedua tentunya ilmu dan iman. Harta, ilmu, dan harta, iman. Yang kedua ilmu dan iman. Jika orang tua mampu mewariskan yang dua ini, tentu ini yang terbaik. Supaya anak ke depan, begitu mati orang tuanya, tidak menjadi generasi yang lemah ekonominya, menjadi orang yang susah, menjadi orang yang fakir karena ada harta yang ditinggalkan. Namun sebalik itu tidak hanya harta, juga mesti ada ilmu dan iman yang dititipkan, diwariskan oleh orang tuanya terhadap anak-anaknya. Sebab harta saja tanpa ilmu dan iman ini bahaya. Satu ketika Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh beberapa orang sahabat Khawarij, ingin menguji apakah Ali itu betul-betul berilmu atau tidak. Pertanyaannya adalah, wahai Ali, mana lebih afdol antara ilmu dengan harta? Jawab Ali, ilmu. Limaza, kenapa? Ali menjawab bahwa ilmu merupakan warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan Korun dan Fir'aun. Jadi kalau ada orang tua hanya menitipkan harta kepada anak-anaknya, kita khawatir anak-anaknya kelak tumbuh akan menjadi Fir'aun dan Korun. Maka oleh karena itu orang tua juga mesti mewariskan ilmu dan iman. Namun kalau dua-duanya ini tidak mampu diwariskan, maka kalau bisa dipilih, ilmu dan iman tentu adalah warisan yang terbaik melebihi harta benda. Jadi Ustaz, warisan harta tadi kan seperti Korun dan Fir'aun. Ya. Pertanyaan Ustaz, apakah salah jika orang tua itu mewariskan harta kepada anaknya? Ya. Sedangkan harta itu bisa membuat kita itu sekolah tinggi. Ya, benar. Keluar negeri, ke Mesir, ke Maroko misalnya Ustaz. Jawabannya tidak salah. Makanya tadi di awal saya katakan kalau bisa dua, harta berikut ilmu dan iman. Iya, ilmu dan iman. Nah, kalau bisa dua-duanya tentu ini yang terbaik. Nah, sebab Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut, surat An-Nisa ayat 9, hendaklah para orang tua itu ketika mereka mati
ada harta warisan yang mereka tinggalkan. Supaya anak-anak tadi punya bekal. Bila mereka sudah punya bekal, bekalnya itu bisa mereka gunakan untuk membantu kehidupan mereka. Mereka tidak menjadi beban bagi masyarakat. Bahkan jika mereka ingin melanjutkan sekolah kepada jenjang lebih tinggi, mereka bisa gunakan harta orang tuanya itu. Tentu lebih baik memang orang tua mati meninggalkan harta dibanding orang tua mati meninggalkan hutang. Jadi sama-sama kedudukannya Ustaz ya. Tetap sama-sama dua-duanya baik, cuman kalau dibandingkan antara harta dibanding dengan ilmu dan iman, tentu ilmu dan iman itu lebih dibandingkan harta. Bahkan dengan ilmu yang dia miliki, dia akan bisa mendapatkan harta. Bila harta saja yang mereka dapatkan tanpa ilmu dan iman, ini bisa berbahaya. Apalagi di tradisi masyarakat kita Jawa, bahwa harta warisan itu adalah harta yang panas. Banyak kita lihat di masyarakat, contoh, begitu mati si bapak, belum terkubur lagi jasadnya, anak udah ribut, mana jatahku, mana jatahmu. Bahkan tidak jarang kita dengar abang adik sampai bertumbuk, sampai berpukul, gara-gara hanya rebutan harta warisan. Maka tidak salah juga kalau harta warisan itu harta panas, kalau anak-anaknya tidak diwariskan juga dengan ilmu dan iman. Tapi kalau ada harta, ada ilmu dan iman, insya Allah mudah-mudahan ilmu dan iman menyelamatkan mereka daripada pertikaian. Jadi orang tua tuh harus berarti Ustaz ya, harus mengorbankan atau mengeluarkan hartanya untuk pendidikan anaknya. Pasti ya. Ya. Karena kewajiban anak itu juga dipikul oleh orang tuanya. Jadi sebagai orang tua, jangan ada yang sampai berat untuk mengorbankan hartanya demi untuk kemajuan pendidikan anak-anaknya. Kalau memang harus ada yang dijual, juallah. Jual tanah yang di kampung tuh demi untuk kemajuan pendidikan anak. Nah, banyak orang tua jujur, untuk urusan makan minum berlomba-lomba besar, berlomba-lomba banyak, tidak sayang. Tapi giliran untuk membayar uang pendidikan, banyak orang tua yang mikir panjang, bahkan mengaku tidak punya padahal ada. Nah, ini tentu sangat salah. Sebab kewajiban pendidikan anak itu dipikul oleh orang tuanya. Walaupun kewajibannya sampai batas tingkat SMA. Sesuai dengan program pemerintah kita, wajib belajar selama 12 tahun. Ya, kadang kita nih heran juga Ustaz ya. Kredit repo bisa dia. Tapi untuk pendidikan anaknya, ya betul itu Pak Andre. Nah, makanya begini, saya kasih tips kepada pemirsa supaya orang tua tidak berat untuk mengeluarkan hartanya buat membayar biaya pendidikan anak. Jangan anggap uang sekolah anak itu seperti pengeluaran. Kalau kita menganggap uang sekolah anak adalah pengeluaran, maka yakin konotasi pengeluaran itu akan sulit orang tua untuk mengeluarkannya. Jadi oleh karena itu apa? Anggap uang sekolah yang dikeluarkan oleh orang tua terhadap anaknya sebagai investasi. Niatkan ke situ. Sebab kalau udah investasi, awalnya kita berkorban, tapi satu saat kita akan meraih keuntungan melalui kesuksesan daripada anak-anaknya. Maka kepada pemirsa, para orang tua terutama, jangan berat-berat untuk mengeluarkan harta demi untuk kemajuan pendidikan anak-anaknya. Sahabat cemilan, berarti investasi yang terbesar itu adalah ilmu Ustaz ya. Ya. Harus mengorbankan harta orang tua tadi. Jangan berat. Karena yang dibawa ke akhirat itu kan ada 3 tuh Ustaz ya. Ya, betul. Ilmu, doa anak yang soleh, sama satu lagi apa Ustaz? Ya, harta sedekah jariah tadi. Jadi jangan sampai orang tua ini ngapain kita mengeluarkan anak tinggi-tinggi Ustaz ya. Padahal itulah yang membawa amal jariah kita di akhirat nanti. Insyaallah. Ustaz ya. Jadi pendidikan yang bagaimana Ustaz kira-kira yang bagus untuk seorang anak yang baik Pak Andre, untuk di zaman ini mengingat menimbang kondisi zaman yang sudah begitu parah keadaannya, baik dari segi perilaku anak-anak remaja, anak muda, pergaulan dan segala macam,
etika akhlak yang sudah mulai bobrok, maka tentu pendidikan keagamaan itu sangat penting. Tidak hanya sekedar pendidikan umum, tapi juga pendidikan keagamaan. Jadi dengan pendidikan keagamaan tidak hanya menjadikan anak-anak itu pintar, tapi juga mudah-mudahan menjadikan anak-anak itu benar. Sebab di zaman ini pintar saja kalau nggak benar kan bahaya. Iya. Ya kan? Mesti Ada dua. Ustaz, ya. Pintar dan benar. Benar di sini ya benar cara berpikirnya, benar perilakunya, benar akhlaknya dan lain-lain sebagainya. Nah, supaya anak itu tidak sekedar pintar tapi juga benar, maka di samping pendidikan umum, anak-anak juga harus ditanamkan pendidikan agama. Sebab pendidikan umum saja tanpa pendidikan agama, ilmu saja tanpa iman, itu ibarat senter dipegang oleh maling. Senter dipegang Iya. oleh maling. Apa jadinya kalau senter dipegang oleh maling? Filosofinya seperti Iya. apa tuh, Ustaz? Maka si maling tadi akan menggunakan senter itu menerangi jalannya yang gelap dalam rangka apa? Melancarkan aksinya. Apa itu? Melakukan pencurian. Maka betapa bahayanya jika ada orang pintar tapi nggak benar, dengan kepintarannya bisa dia gunakan untuk mencuri harta siapapun, lebih-lebih harta negara. Maka oleh karena itu perlu ditanamkan sejak kecil pendidikan agama. Berarti Ustaz, orang tua ini tidak boleh ya mengabaikan pendidikan agama gitu ya. Betul. Apalagi sekarang ini kan banyak kerusakan-kerusakan perilaku remaja Iya. sekarang ini tercoreng dari jauh dari agama gitu. Insya Allah agama itulah yang akan memfilternya. Ya. Maka madrasah salah satu solusi Madrasah salah satu supaya anak insya Allah mampu menghadapi tantangan zaman yang sudah parah ini. Karena di madrasah banyak diajarkan ilmu-ilmu agama. Insya Allah. Insyaallah. Baik sahabat cemilan, demikianlah bincang-bincang kita dengan Ustadz Awaludin Pulungan MA. Pada episode selanjutnya kita akan bertemu kembali dengan tema yang tentunya luar biasa, lebih luar biasa lagi. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh narasumber kita pada kali ini bermanfaat, khususnya untuk diri kita maupun untuk halayak ramai. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Ustaz, ya. wabarakatuh. Ya, ya.